Assalamualaikum, gengs. Waalaikumsalam. Jens. Guys, gue ada cerita nih guys. Bukan itu Papa. Bang, itu Nggak udah cocok, booming maaf. 2002 deh kayaknya kalau kayak gituan, Bang. Ya. Itu termasuk body shaming gak sih? Itu umur. Itu enggak. Enggak. Entar dulu, Yusuf udah so akrab aja. Belum Iya, kok bisa? Jangan pikir masuk grup ini, masuk cicak ini akan seakrab itu, nggak bisa. Senang banget diajakin ngobrol di sini. Thank you Kak Ica buat kesempatannya. Emang kayak pas dibilangin kakak nanti kita ngobrolnya tentang ini ya. Itu kok ngerasa kayak emang relate banget sama gue banget gitu ya Kak ya. Emang iya loh. Karena berasa banget kakak kita ngomongin body shaming ya. Oke Kak Ica, I'm in gitu kan ya. Emang berasa banget itu di situ. Gue pernah merasakan dan Kakak jadi pernah korban atau yang melakukan? Kedua-duanya. Gue ngerasa waktu itu body shaming itu nggak ngejadiin apa ya kayak gue down gitu nggak ya Kak. Gue kan emang agak gede ya. Nyalinya. Kita pakai kata gede gitu kan ya. Rangkanya, fisiknya ya kan ya. Jadi tuh emang suka diinin kayak, kalau pernah dulu waktu masih ini kayak, naik angkot nih, bayarnya 2, gitu kan ya. Terus suka zaman-zaman gue sekolah tuh, zaman SMA, gue nggak punya pacar di zaman SMA cuy, ya kan ya. Karena emang ya gue dengan segala kondisi yang badan gue agak gede untuk ukuran gue waktu itu, terus juga gue anaknya juga dulu tomboy kan ya, rambut cepak kayak gitu-gituan, jadi nggak punya cerita cinta lah di SMA gitu kan. Tapi itu kayak ya udah sih gitu loh, nggak kayak ngedown gitu kan. Terus pernah waktu jadi nggak mau kuliah, jadi mau ada masuk beberapa kayak sekolah tinggi gitu-gitu loh. Terus karena apa itu kayak enggak, jelek dibilang gitu, mukanya enggak itu gitu lah kan pada zamannya gitu kayak. Oh ya? Enggak body shaming lagi gitu loh. Jadi itu sih bukan body shaming ya, itu penghinaan sih kalau gue bilang. Siapa orangnya? Iya. Mana orangnya? Apa ya, udah terlatih lah gue dengan kata-kata gendut, gede. Sebenarnya kalau kita dibilang kurus, gendut, segala macamnya dulu itu sih biasa aja sebenarnya. Ya nggak sih? Nah, baru sekarang inilah yang body shaming ini benar-benar itu apa ya, ada undang-undangnya yang udah sesuatu yang kriminal banget, ya nggak sih? Kalau gue juga sering kan mau lo kurus, lo hitam banget sih gitu kan. Itu gue biasa aja gitu, emang kenyataan kayak begitu mau diapain gitu ya kan. Kalau dulu itu lebih ejek-ejek kayak biasa kayaknya tuh, nggak apa ya? Pergaulan. Nggak se-ngetren. Mondek lu. Apa? Perempuan lu. Gitu ya dulu. Itu bukan body shaming. Itu nggak body shaming. Gender shaming. Gender shaming. Kategorinya lagi. Baru lagi itu. Ada juga ibu shaming. Ada juga ya nggak sih? Kalau ibu bukan salah ibu shaming. Kalau ibu shame on you. Papa shaming, you know? Oke. Yang lain dong ya, saya pernah mengalami body shaming atau? Gue kan pejuang jerawat banget ya, you know lah gitu ya. Kalau muka gue tuh udah kayak apa ya? Kalau di jalan itu banyak bintangnya gitu ya. Kalau jalan tuh bukan jalan tol, tapi jalan yang udah rusak atau apa gitu ya. Jalan berpadu. Jerawat itu masuk body shaming nggak sih? Itu parah. Itu udah body gini. shaming itu. Ya memang muka gue parah kan. Gue jerawatan tuh dari kelas 6 SD loh. Ke 1 SMP lah gitu ya. 1 SMP. Iya, jerawatan dari kelas 1 SMP sampai dengan saat ini gitu loh.
Mungkin sekarang udah nggak seramai dulu. Kalau dulu tuh numbuhnya itu nggak 7, 5, dan itu bentuknya itu yang whitehead. Whitehead itu kayak yang gede tapi nggak ada matanya. Ya, jadi nggak ada matanya, nggak bisa dipencet juga. Jadi dia tuh ngilangnya lama. Dan rata-rata karena gue juga kan acne prone. Artinya kulit gue itu walaupun nggak gue pencet pun dia kalau emang radang, habis dia sembuh itu dia akan ninggalin bopeng gitu loh. Walaupun nggak gue pencet pun dia akan ninggalin bopeng. Memang tipe kulitnya gitu. Kalau gue sih nggak ngerasa yang gimana-gimana ya. Karena kenapa? Karena gue jerawatan tuh, gue ngerasa itu bukan salah gue gitu loh. Sesuatu yang bukan karena gue ngelakuin sendiri. Ya gue juga nggak pengen jerawatan gitu loh. Kalau dibilang gue nggak bersih ya gue juga cuci muka, gue pakai facial wash dan segala macam. Karena kulit gue nggak bisa terima guys gitu loh. Jadi makin jadi dah tuh jerawat. Iya beneran. Iya, betul. Nah gue kalau dibilangin lu jerawatan banget segala macam, di gue nggak segitu gimana. Cuma temen gue ternyata ada yang jerawatan juga, dibilang gitu tuh dia marah loh. Maksudnya tuh nggak marah gimana ya? Itu dia mendam gitu loh. Kok gue diginiin orang-orang gitu loh. Ada orangnya kayak gitu. Karena gue kenapa gue nggak marah? Karena gue nggak melakukan apa-apa. Terus kalau jerawatnya muncul ya kenapa? Gue nggak minta juga gitu. Itu kalau di gue sampai sekarang sudah nggak gitu amat. Jadi kalau menurut gue ya body shaming itu tergantung kita nanggapinnya aja. Ya kata kakak tadi, kalau lu nggak nganggapin itu sesuatu yang akan nyakitin diri lu, ya udah lu nggak akan gimana gitu loh. Cuman kan kita nggak bisa sembarangan ya. Kalau orang tersinggung ya udah berarti dia berhak untuk negor kita yang ngelakuin itu. Itu sih kalau gue. Kadang Cuman nggak kayak Ica, kalau pengalaman gue sendiri ya, gue ngeliat bahwa pas dibilangin, oh gede, gue tuh kayak sama kayak Yose tuh kayak gimana sih, gue terima karena emang keturunan gue juga rangkanya tuh pada gede-gede kan, orang tuanya juga gede-gede. Terus gara-gara badan gue gede, gue bisa dapet satu achievement yang emang bener-bener kayak orang lain juga nggak bisa, mungkin nggak semua orang bisa punya pengalaman seperti itu. Jadi ya makasih banget badan gue gede saat itu gitu loh. Achievement-nya apakah? Waktu itu di tahun 2005-an gitu, gue ditawarin karena di tahun-tahun gitu tuh kayak dunia taekwondo Sumatera Barat itu untuk yang kelas berat itu tuh untuk cewek tuh belum ada. Gara-gara itu tuh gue bisa masuk ke olahraga taekwondo itu dengan karena posisi bobot dulu ya masuk. Ya, karena bobot gue, bener. Terus karena bobot, terus dilatih apa segala macamnya, jadi yang kayak gitu. Jadi ya nggak selamanya kondisi yang orang bilang kayak memalukan itu tuh kayak ngerugiin buat diri gue, dan mungkin orang lain juga pernah merasakan seperti itu. Nino pernah nggak dibilangin sesuatu tentang bodinya yang ngerasa abis itu down gitu? Ada. Contoh Sekarang ini. gimana cara ngomong? Ada yang turun nih gitu. Kok papa Kok gendut bisa banget turun? sekarang? Kok papa gendut? Kok papa turun sekarang? Kok muka papa lebar? Kok papa gini sekarang? Terus sekarang gue diem aja. Itu Gua siapa nggak sih? ngebales. Siapa? Kalian. Tapi papa tersinggung. Enggak, itu kan perhatian. Perhatian macam Enggak. apa seperti itu? Perhatian ala kita. Iya, itu seharusnya kita tuh, ya kan ini konteksnya. Warning. Terus mentang-mentang dulu papa model. Terus sekarang papa nggak boleh, model itu nggak boleh gendut. Model tuh nggak boleh. Nggak berisi. boleh Model lah. itu nggak- Kalau model itu kan leher harus kelihatan, harus kenceng gitu-gitu loh. Emang kamu model, tahu kriteria model? Kamu nggak model, jadi kamu nggak bisa mendefinisikan model itu seperti apa. Diam kamu masyarakat biasa. Betul nggak? Cocok banget. Abis syuting ya? Cocok ya. Sinetron yang mana? Itu Azab sinetron dalam bawang merah kubur. bawang putih. Azab model halu. Nah pertanyaannya Mungkin- sekarang ketika orang seperti itu, kayak kita ya bilang kan, oh kok papa gemuk kan, kok ada yang turun gitu-gitu, itu perasaannya gimana? Tersakiti, senang, biasa aja, B aja, jijik kah, atau gimana? Kan kita nggak tahu. Semacam bala. Tapi menurut gue ya, kenapa body shaming ini keluar? Karena banyak sekali media sosial udah gencar. Ini menurut gue ya, banyak sekali anak-anak yang mendapatkan perlakuan itu melakukan hal-hal yang sangat-sangat nggak kepikiran sama kita. Ada yang gantung diri, ada yang bunuh diri, ada yang apa, itu kan meresahkan, ya kan?
Karena tidak semua anak-anak itu yang bisa menerima ejekan, perkataan. Jangankan melalui body shaming, bilang aja anak-anak aja yang misalkan nilainya jelek aja, tiba-tiba mamanya marah-marah, tiba-tiba mamanya tidak menyampaikan dengan baik, anak-anaknya bisa drop loh. Anak-anaknya bisa nggak mau sekolah, anak-anaknya bisa yang menyendiri, jadi apa ya? Insecure ya namanya, insecure. 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 Gimana insecure-nya? Insecure. Oke. Insecure. Gue ditanya dong. Nggak malasan, Nggak malas, sorry. Berharap banget. Anda kan host. Gue korban juga. Oh, Ya biarin aja, itu derita Allah, masalah Allah. Kok nggak mau denger sih? Enggak capek, Ya, baik. aku nerima curhat-curhatan orang tuh capek. Udah nggak usah pendam aja. Aku juga nggak bisa ngasih solusi terhadap masalah kamu. Udahlah, gantung diri aja sana gitu kan. Oke, I'm meeting for all. Ya, body shaming seperti apa sih yang ibu rasakan? Rasanya nggak ada deh body shaming. Ibu lebih pelaku kan, ibu. Iya, perfecto. Ya, salah. Enggak, Gimana, Bu? dulu Tapi di gini, waktu... sebentar sebelum ngomong. Tingkat, padat, udah itu aja ya. Nggak Tidak bisa. perlu ada value-nya. Nggak bisa, ini kan YouTube saya. Betul sekali. Wah, Gimana, Bu? Kita Gimana, kasih Bu? waktu dia. Saya Kita boleh ngomong kasih waktu kan? dia. Sebentar kita kasih waktu dia. Kita boleh sibuk dulu sebentar ya dengan aktivitas Boleh. kita. Oke. Waktu kecil dulu kan gue kurus banget. Astagfirullahaladzim, sedih banget sih. Ya Allah, nggak bisa lagi. Itu Kan udah parah dibalas banget. sekarang. Parah Sekarang banget. udah dilebihin. Parah Iya. banget sih. Kan sekarang udah dilebihin. Pusing Sedih banget. Gue nggak bisa. Kalau gue jadi lu waktu kecil gue nggak bisa. Gue nggak terima pokoknya. Gue bilang Aku sama mama, tuh, siapa aku yang sedih. ngelahirin gue mah gitu loh kata. aku sedih banget. Gue belum merah. Belum. Oh belum mulai. Mohon maaf Bu. Lanjut Bu. Jadi ya, sampai SMA. Kan masih kurus tuh. Sampai SMA. SMA. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah. Ya. Sampai berat gue tuh 40 kilo SMA, 40 something gitu. Aduh, berat banget. Kebayangkan kurus banget dengan tinggi gue. Itu model banget model badannya banget ya Allah. gini kan. Mm. Dan waktu itu gue agak down. Dibilang tulang apa? Pembungkus Betulan. daging gitu-gitulah. Kurus kering gitu kan. Nggak ada bahasa serapi itu. Kamu kurus seperti tulang pembungkus daging, nggak ada orang ngomong gitu. Jangan berharap lah. Gimana bahasa Minangnya? Gimana bahasa Minang? Bahasa benernya adalah Kutilang. Terus waktu itu ngerasa down, terus sampai temen gue ada yang bilang, lu tenang aja, ntar lu habis melahirkan tuh pasti gendut. Kalau sekarang dikatain gendut, terhina. Dulu kurus, dikatain kurus, terhina juga. Jadi sebenarnya apapun body gue udah terima aja. Kita kalau dulu waktu kecil-kecil itu kayak biasa aja ya gitu. Bahkan Iya. itu dijadiin panggilan gitu. Misalnya siapa Ya. si Randy mana gitu, Randy hitam gitu kan, atau Hmm. dipanggilin hitam gitu. Terus Iya. Randy mana, Randy yang gendut gitu loh. Tapi Aku ada loh sebagian orang. Aku waktu kecil nggak dapat perlakuan itu karena aku homeschooling. Oh, di hutan ya? Jadi nggak ada akses ke sekolah. Hello, 1978 itu ada homeschooling. Kenapa? Gue ada pengalaman loh, teman gue tuh dia kulitnya gelap, terus sempat keriting gitu waktu SMA. Jadi ini guru kayaknya baru guru baru gitu loh, baru lulus gitu kan, masih doain bercanda-bercanda. Dibercandain teman gue, dipanggil, keriting gitu. Kalau bahasa Minangnya, karitiang gitu. Dia marah loh sama gurunya. Iya, dia langsung ke depan, Bu, kalau ngomong hati-hati gitu. Walaupun saya keriting, tapi Ibu nggak boleh ngomong kayak gitu. Ibu seorang guru, digituin loh. Besoknya ibunya resign. Semua pernah menjadi pelaku body shaming, disadari atau enggak. Off-strot itu. Sadari atau enggak, sengaja atau
sengaja. Kebanyakan sih sengaja ya. Iya, kebanyakan sengaja sih. Kenapa orang ini bisa jadi pelaku? Karena dia jadi korban dulunya, gitu. Nah, Ya kan? Lo bilang gue hitam, gue sekarang udah sawo mateng nih, kata gue. iya, bener. Gitu boleh kali ya? Gue pernah ngatain orang hitam, tapi tuh jadi pembuktian buat dia perawatan, dia ini, lu lihat sekarang gue bening gitu. Berarti kata-kata gue memotivasi nggak sih? Bener sih sebenarnya, tergantung orangnya yang nerimanya. Ya ibu juga sih, orang bilang orang hitam, nggak ada adab ibu sebenarnya. Iya benar. Sebenarnya. Ada juga temen gue hitam, walaupun perawatan tetap aja hitam, nggak bisa berubah Bu. Oh mungkin. Ya mohon maaf Bu. Itu kemana? Ke saya, Bu, ngomongnya, Bu. Malu perawatan. Enggak, mungkin kamera handphonenya kurang bagus. Oh iya. Iya loh. Ya kan? Tapi pakai handphone bagus pun mungkin jadinya jatuhnya grey ya. Maksudnya... Oh, bahasanya nggak usah dibagus-bagusin. Kelabu si anjing aja gitu. Enggak, kelabuci anjay aja, sih. Anjay. Tapi selain yang tadi ya, selain dia memotivasi dia untuk menjadi lebih baik gitu loh. Ada juga gara-gara body shaming itu orang jadi kebal gitu loh. Maksud gue, ya udah gitu, lu mau ngapain aja. Jadi di kehidupan dia yang lain ketika dia menerima kayak dicemooh orang atau apa itu, dia kayak udah ya udah nggak apa-apa, gue udah baal gitu, kebal aja gitu. Dikata-katain dari kecil, kan ada kan orang kayak gitu. Kalau gue jadi pelaku nih, cuman untuk orang-orang yang gue kenal gitu, atau di lingkungan yang benar-benar akan menerima gue tanpa ada no hard feeling lah gitu ya. Misalnya gue temenan nih sama si Randy, sama si Tanta gitu loh. Ya kalau gue sama mereka nggak tahu lah ya, menurut gue tuh udah kayaknya udah advance banget gitu yang keluar gitu loh. Dan itu nggak mungkin gue keluarkan di udah nggak mungkin gue keluarkan di komunitas gue yang lain atau di teman-teman gue yang lain gitu loh. Tiba-tiba gue jadi orang berbeda aja. Padahal aja gitu, belum kenal aja gitu ya nggak sih? Karena kalau gue nggak gitu, lu nggak asik kan? Maksud gue lu nggak kenal gue gitu. Nggak sih? Nggak juga sih. Di pergaulan kita kalau nggak menghina tuh nggak seru gitu. Iya, nggak ada yang jadi bahan bulian ya nggak sih? Gue sebenarnya korban. Gue pernah ya berdiri di sebelah orang yang gue ngerasa kayak gue pengen ngukur nih kegedean mana sih gitu kan ya. Gue pernah seriusan pernah. Hasilnya gimana Kak? Hasilnya tuh gede gue. Yeay, kakak menang. Papa pernah jadi pelaku body shaming? Sering. Oh sering. Oh bahagia ya dia. Bangga. Bahagia. Iya, dia bahagia dia emang. Dilakuin kan sama kalian-kalian. Membalas yang kalian perlakukan sama aku. Ya tanya dong yang berbobot ke gue biar wawasan gue itu keluar. Ilmu gue itu keluar. Oh, harus ditanya dulu papanya. Nah, yang berbobot ya. Oke. Papa bobotnya berapa sekarang? Nah, itu kan, mulai kan, kakak lihat sendiri kan, Kak? Tanya dong yang berbobot. Orang nanya bobotnya gitu loh. Apa Tanya, salah dari pertanyaan tanya itu? pertanyaan yang mengandung unsur edukasi. Oke. Oke, saya nanya. Usia kandungan papa udah berapa? Apa hubungannya kampung? Tapi yang mengandung loh. Iya wajar dong gue nanya Kata-kata yang memiliki unsur edukasi. Belum baik apa lagi bantu? Oke. Aku nanya Silakan. Apakah papa memiliki hati? Kan memiliki. Edukasinya? Dan tergantung dari jawaban papa. Iya dong. Jadi tuh sebenarnya kalau menurut gue sih, kenapa jadi sesuatu yang besar body shaming itu tergantung dari kita, reaksi kita. Karena aksi itu nggak bisa kita handle. Yang bisa kita handle itu hanya reaksi. Jadi yang mungkin yang bisa kita tanamkan itu adalah reaksi ke anak kita. Reaksi dan benteng.
Bukan ereksi ya, reaksi. Bukan. Mulai mancing-mancing. Kalau Randy Jadi- dikatain item sama temennya Papa, pasti dia akan tersinggung. Ya. Iya dong. Tapi kalau Sama Papa juga tersinggung. Gue shining gini jadi bilang hitam kan nggak lucu. Iya benar. Sementara dia merasa shining, shimmering, splendid kan. Iya. Kalau Randy. Iya. Zen Jadi Malik. gini, kalau yang disindir itu bilangnya hitam, lu ngaca gitu. Lu ngaca, kalau memang hitam ya lu terima. Nggak usah ngegas juga dong, Pak, bilang ngacanya. Berarti Papa kalau diomongin kayak tadi itu juga bisa, oh ya udah gitu loh. Gitu Ya, aku udah capek. Karena di dunia showbiz ini aku udah berasa banyak banget rintangannya tuh banyak banget di dunia showbiz ini. Aku udah berusaha tegar. Jadi segala satu aku kalau komen Instagram aku nggak baca. Dari netizen ada bener biar wajahnya glowing bentar-bentar. Semesta aja nggak terima loh Papa ngomong kayak gitu. Langsung mati lampu. Showbiz itu dunia apa sih? Pertunjukan bis ya? Iya. Nah, ini nggak bener nih. Bintang tamu kayak gini nggak bener nih. Showbiz, ya Allah. Ya di dunia entertainment ini ya, dunia entertainment. Jadi aku tuh kan harus berpenampilan sempurna. Tuh kan mati lagi. Oh. Mungkin mereka tahu Papa bohong. Lampunya mati. Lagi cicak. Jadi alam pun nggak terima gitu. Jadi kayak emang bener banget kayak Ca bilang tadi, kayak emang kembali sih kepada kita gitu. Kayak emang kayak tipikal gue ya, emang anaknya emang kayak berbaik hati banget gitu kan. Hatinya lapang, suka menerima orang, suka memaafkan gitu kan. Jadi emang ya udah. Gitu. Emang kakak ini berhati lapang. Longgar. Tuh. Mulai. Anda body shaming. Dia udah body shaming nih, ya kan? Udah. Kena nih. Kalau dari gua, kita tuh berhak untuk menilai orang gitu ya. Maksudnya kita nggak bisa menutup diri gitu. Kita sebaik-baiknya orang kalau kita menemukan sesuatu yang menurut kita tuh nggak sesuai dengan idealis yang kita punya, pasti kita akan ya paling nggak bertanya lah kalau nggak ngatain gitu ya. Cuman kan ada orang yang cuma dalam hati doang gitu loh. Dalam hati doang, terus nggak yang diumbar kemana-mana. Kalau menurut gua, apapun yang kita rasain di hati kita, apapun yang ini, itu nggak semuanya bisa kita keluarkan gitu ya. Nggak semuanya bisa kita keluarkan. Kenapa? Karena ada hak orang lain yang harus kita jaga gitu. Hak orang lain untuk tidak terlukai oleh apa yang kita lakukan gitu. Ya kalau memang kita merasa itu nggak pantas atau apa, ya udah simpan aja sih dalam hati kita gitu. Atau kalau mau diobrolin ke orang-orang yang bisa kita percaya. Dan itu pun konteksnya, kalau menurut gua lebih baik itu kayak kok bisa begitu ya, jadi kan jadi sebuah pelajaran, ada value-nya gitu loh, dibandingkan hanya untuk just mention semata kayak gitu. Oke. Berarti kesimpulan kita hari ini akan disampaikan oleh Nino. Waktu dan tempat dipersilakan. Jangan berkata tidak senonoh terhadap orang lain. Oke. Terimalah orang lain itu apa adanya karena kita juga tidak sempurna. Oke. Oh, Papa merasa tidak sempurna? Kalian sih, aku sempurna. Katanya jangan berkata tidak senonoh ya. Baik. Kapun Kak. Baiklah, kami yang tidak sempurna, ya mencapai sempurna sedikit lagi ini akan pamit. Terima kasih Kakak sudah bergabung. Thank you. Thank you. Ya, bye Yose, Randy. Buat keluarga ya. Dadah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.